penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah, dan sekaligus kami akan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Kami sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami menaikkan puji dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Dan ketika kami menaikkan puji-pujian, ada satu sukacita, dan kami memperoleh tubuh kuat, sehat, stamina, imun yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan. Berikanlah salam kanan kiri kepada saudara-saudara kita semuanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan karena kasih setianya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Hikmat, kebajikan, dan kemurahan adalah milik kita bagi anak-anaknya. Amin.
diawasi oleh firman-Nya. Selalu bukakan jalan setiap pergumulan kami, ya Tuhan.
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, di hari yang baik, di hari yang kudus, di mana setiap kami akan berfirmanlah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Biarlah kami menguduskan hari ini hari yang terbaik, hari yang berkenan kepada Tuhan, di mana segala sesuatu kami tinggalkan pekerjaan kami, segala sesuatu kami tinggalkan rumah kami, bahkan harta kami, semua kami tinggalkan untuk mencari Tuhan. Karena sumber berkat bagi kami adalah Tuhan yang memberi. Untuk itu kami kembalikan hidup kami, segala apa yang ada pada kami, seluruh jiwa kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini telah kami naikkan pujian dan syukur kami. Dan saatnya bagi kami jemaat Tuhan berdiam diri, membuka hati kami. Tuhan tegur kami, ingatkan kami supaya kami berbalik kepada jalan yang benar. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dalam acara firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, mohon maaf karena laptop kita ini lagi masalah, ya. Tidak mengurangi semangat kita pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau HP itu, ya HP kalau sudah lama 3 tahun kita pakai itu pasti banyak masalahnya. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Laptop kita ini lebih daripada 5 tahun. Jadi saudara, spek HP laptop itu kalau istilahnya orang IT itu ya di atas, yang bagus itu ya di atas 10 juta. Ya kita memang di bawah 10 juta. Ya kita berdoa, amin. Ya supaya tahun ini kita mendapatkan yang terbaik, ya. Karena memang itu, karena Tuhan harus yang terbaik. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini, hari minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala bahwa ibadah kita pada pagi hari ini berbeda. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena kita berbagai, karena kita menjelang 17 Agustus, karena kita pada hari ini merayakan bersama, yaitu 14 Agustus. Ya, minggu lalu disampaikan anak sekolah minggu nanti tampil beda, dengan bersuku-suku, dengan baju-baju ada yang kita pakai. Saat ini di layar ini sudah saya ke videokan, ya. Saya edit, saudara. Ini ada Pak Jokowi, baju Nias ini Bapak Ibu, baju Nias itu Pak Jokowi. Nah ini Jawa, ini Manado, ini Chinese, ya ini ragamnya cantik-cantik, ya. Nah, saudara, ini adalah Alkitabiah, firman Tuhan bahwa semua Tuhan ciptakan perbedaan. Tuhan menciptakan bumi dengan satu keindahan. Kalau orang yang mencintai keindahan adalah, itu filosofinya adalah suka sesuatu, suka keperbedaan, itu adalah orang itu hidup enak. Amin. Kalau orang yang gak mencintai perbedaan, setiap datang orang pasti ekspresinya berbeda. Kenapa? Karena dia tidak suka. Tapi orang yang suka, misalnya kalau Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Oh puji Tuhan baik. Kalau orang yang suka dengan perbedaan, budaya siapa saja, waduh semangatnya hidupnya pasti baik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya suka orang seperti itu. Kalau dulunya saya nggak bisa bergaul sama orang, saya berani ngomong. Bapak Ibu, dimanapun saya berada, di kereta api, di pesawat, di mana saja, saya bisa kenalan paling tidak satu orang. Kenapa? Karena itu gaya hidup. Karena itulah kesukaan Tuhan. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana hati Tuhan untuk semua bangsa. Temanya hati Tuhan untuk semua bangsa. Bapak Ibu, saya nggak panjang-panjang hari ini karena tadi Ibu Gembala sampaikan jangan lama, jangan sampai 1 jam ya. Ya nanti kesukaannya jemaat Tuhan semaunya nanti 15 menit atau 20 menit ya, terserah jemaat Tuhan. Ya, setuju? Mengalir Bapak Ibu ya. Soal waktu itu bagaimana mengalir caranya Tuhan. Baik, kita buka di dalam Mazmur pasal 86 ayat ke-9.
Kalau bawa HP kudusnya dibawa, Alkitabnya dibawa, boleh dibuka Mazmur pasal 86 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat di halaman saya di Alkitab yang sama, kadang-kadang lupa kita, halaman 660 Perjanjian Lama, ya. Halamannya 660. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita sudah di HP lupa banyak Perjanjian Lama, mana Matius, kita pergi di Kejadian, ya. Bapak Ibu lebih bagus memang kalau baca Alkitab pakai buku, ya, biar lebih memudahkan. Kan saya suka pakai buku sebenarnya supaya memudahkan urutan kitab-kitabnya. Mazmur 86 ayat ke-9. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca, ya, biar ayat ini sebagai dasar kita menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo, 1, 2, 3. Sudah dapat? Amin. Ya, 1, 2, 3. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, satu bagian. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Ya, segala bangsa kau jadikan, ya, akan datang sujud menyembah di hadapan ya Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Bahwa tema saya sampaikan tadi, hati Tuhan untuk semua bangsa. Jadi Tuhan itu menciptakan bumi ini suatu keunikan yang luar biasa. Kalau Tuhan melihat dari surga betapa manusia itu unik, betapa manusia itu suku ragam bahasa. Apalagi kita Indonesia. Indonesia ada beberapa ribu suku, ya, dan bahasa. Di sini ada dari Manado, dari Toraja, dari Nias, dari Medan, dari suku Batak, ya, ada saudara kita Tionghoa, berbagai. Tetapi saudara, di dalam kita bisa bersatu ini, satu adalah wujud gambaran Tuhan. Dikatakan bahwa supaya bangsa suku itu datang kepada Tuhan, bersatu. Dan itu yang disampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan itu mencintai perbedaan. Makanya gereja yang benar adalah mencintai perbedaan. Amin. Itulah Pancasila. Mengapa tokoh-tokoh leluhur kita, bangsa kita, ya, mendelegasikan Pancasila sebagai dasar? Karena di dalamnya ada firman Tuhan. Di dalam Pancasila itu adalah firman Tuhan. Mencintai perbedaan, mencintai keragaman, karena Tuhan menciptakan itu adalah satu keunikan. Kalau kita melihat bahasa Nias, kalau ngomong bahasa Nias, saya bilang ya ahohu. Bapak Ibu bilang apa? Apa ya ahohu? Kalau bahasa Nias itu ya ahohu itu shalom, ya, shalom. Kalau bahasa Manado, bahasa Batak biasanya huras. Ada orang Batak di sini yang katakan dari suku Batak, ya, semua Tuhan mencintai. Artinya segala bahwa hati Tuhan untuk semua bangsa, semua suku di bangsa ini. Bahwa firman Tuhan di dalam amanat agung di dalam Matius pasal 28 dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan supaya semua bangsa menjadi murid. Tuhan perintahkan supaya semua bangsa di muka bumi ini supaya menjadi muridnya. Artinya jangan seorang pun binasa. Saudara kasih Tuhan, kita perlu menjaga orang-orang yang belum pernah menerima Kristus. Mengapa ada penginjilan? Mengapa ada misi, pelayanan misi seperti di Papua, di pedalaman? Saya, saudara, setiap hari saya masuk kantor di DKN kami melayani beberapa anak-anak suku. Misi kami ke Papua, dan tema kami tahun ini adalah di Papua, Papua di hati. Papua di hati supaya apa? Orang Papua berbalik ke barat, Papua bangsa kita, supaya mereka jangan tertinggal. Kami merebut tahun ini anak-anak mahasiswa dari Papua ada sekitar 100 orang. Untuk jadikan supaya mereka dimuridkan, supaya bahwa Tuhan mencintai. Kalau ketemu sama orang Papua lucu Bapak Ibu Saudara, ketemu rambutnya mereka yang keriting yang seperti dimodifikasi rambutnya, lucu dan senang. Saya kapan hari ketemu orang Papua di kantor di Sidoarjo, saya senang bertemu. Jadi kenapa Tuhan mencintai supaya mereka apa?
Tuhan menginginkan bahwa Tuhan mencintai bangsa, suku-suku supaya apa? Datang menyembah. Apa tujuan Tuhan mendatang menyembah? Karena itulah kecintaan Tuhan, kesukaan Tuhan. Jemaat GBS Serpong ini adalah satu dibagai lintas budaya. Kita di tempat ini lintas budaya, Bapak Ibu. Saya menikah dengan keturunan orang Dayak. Ya, di sini juga ada yang menikah, saudara Egar menikah dengan suku Nias. Mana saudara Egar yang lagi kerja mungkin, sip. Ya, ada juga di sini berbagai suku. Ya, kita itulah kecintaan Tuhan. Bagaimana kau menikah? Ya, jangan takut menikah dengan perbedaan suku. Dia suku apa pasti keras, tidak. Yang penting apa? Dia takut Tuhan. Ya, mencintai semua suku. Yang penting adalah misalnya mencari pasangan, saya ingin mencintai apa? Pasangan dengan suku A, suku B. Lihat, dia kalau cinta Tuhan itu cari itu yang benar. Bukan karena dia dari wah cantik. Karena Amsal katakan bahwa kecantikan itu adalah apa? Kecantikan itu bukan satu pilihan utama. Yang kecantikan itu dalam kata Amsal pasal 31 adalah kecantikan hatinya. Bagaimana dia mencintai Tuhannya. Kalau dia mencintai Tuhannya, pasti dia mencintai pasangannya dan keluarganya. Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya pemuda saudara, mencintailah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, pasti dia mencintai Anda dan mencintai segala sesuatu. Dan dia bertanggung jawab. Dan orang itu adalah yang disukai. Mengapa? Karena itu yang Tuhan inginkan supaya generasi kita generasi yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Abraham ya berkata kepada anaknya ya supaya Ishak itu mencari pasangan yang sesuai. Ketika dicari pasangan kepada Ishak, pembantunya, pengawalnya, dia ketemu satu tempat dengan seorang gadis, dan gadis itu bagaimana dia menemukan saudara, dia seorang gadis itu datang dan memberikan air kepada Ishak dan mengasih minum unta-untanya, domba-domba yang orang dilayani perempuan itu. Akhirnya Pak, dan itu yang dipilih Tuhan. Kenapa? Dari karakternya, cara melayaninya, cara memberinya. Karena Tuhan mau. Saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan kita itu sangat indah, sangat luar biasa. Kalau saya katakan tadi bahwa hati Tuhan itu untuk semua bangsa. Semua bangsa di bumi ini kita tidak menganggap mereka, oh kamu ya, kata-kata orang asing, orang-orang luar sana, kamu gak perlu mengenal Tuhan. Tidak. Kalau kita ketemu sama orang Belanda, orang bule, kita perlu hidupnya besar, tinggi, orangnya unik ya. Kalau kau melihat perbedaan kita di depan ini, kau melihat, waduh, ini Pak Arifin, ini dari suku Madura, ini dari suku Tionghoa, ini dari suku Nias, ini dari Manado. Oh, kalau Manado sukanya masakan-masakan yang pedas-pedas. Kalau di Jawa sukanya apa? Sambal, pecel, kacang-kacang yang manis-manis. Dan memang itu karakter Tuhan cinta. Artinya bagian kita Tuhan mengambil bagian kita di dalamnya. Ya, Tuhan juga telah memerintahkan kepada Abraham supaya Abraham memberanak cucu supaya menjadikan satu bangsa melalui kaumnya akan bangsa-bangsa diberkati. Artinya bahwa itulah satu perintah kepada Tuhan supaya Abraham beranak cucu berkaum bangsa-bangsa, bersuku-suku, bahasa. Artinya bahwa Tuhan menginginkan itu perbedaan. Tuhan menginginkan perbedaan di antara kita. Makanya kalau kita ketemu saudara siapapun saja, cintailah. Karena apa? Bahasa cinta itu adalah kasih Tuhan. Bahasa cinta itu adalah bagaimana kita mencintai Dia, mengasihi Dia. Dia adalah sesama. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah segambar dengan saya. Dia adalah satu darah penebusan dalam Kristus. Makanya kita mencintai perbedaan. Jadi saudara kasih Tuhan bahwa segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Kalau semua suku bangsa di bumi ini, Bapak Ibu, Cina yang mayoritas komunis, kalau mereka semua suku Cina percaya kepada Tuhan, ada satu kebanggaan, kemuliaan. Amin.
Kita bersyukur bagaimana banyak orang Tionghoa menjadi percaya, tokoh-tokoh dari Cina banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ada di Indonesia yang berasal dari Tionghoa seperti Pak Stephen Tong. Bagaimana dia penginjil yang luar biasa. Dia Cina tokoh dari datang dari Tionghoa ke Indonesia dan menjadi tokoh pendeta yang terkenal karena mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Dan di situ Injil Tuhan disampaikan dan orang yang menjadikan murid akan datang menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau kita di tempat ini, kita memuliakan Tuhan, kita dimenangkan Tuhan. Saudara sekekasih, betapa kita bersuka cita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau dulu Nias, daerah saya penyembah berhala, penyembah pohon seperti animisme saudara. 100 tahun, 150 tahun yang lalu, ada seorang penginjil dari Jerman datang ke Nias. Dia menyampaikan firman Tuhan. Ada seorang pencuri kelapa yang biasa di Pulau Nias itu Pulau Kelapa. Dan ketika dia disampaikan firman Tuhan, meninggalkan perbuatannya, dia mengaku dia sudah mencuri dan dia bersaksi kepada orang banyak, saya selama ini mencuri kelapa, saya telah menerima Yesus, saya telah menerima kebenaran dan firman itu. Dan orang itu menjadi satu gerakan Injil di Pulau Nias. Dan Nias sekarang ini 98% mayoritas Kristen. Mungkin di Manado ada tokoh-tokoh penginjilnya. Itu adalah semua karena apa? Karena Tuhan mau semua mencintai bangsa, suku-suku dari berbagai daerah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya bangsa itu datang kepada Tuhan, menerima janji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan di dalam perjanjian baru. Mari kita buka di ayat yang terakhir di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-9 dan 14. Galatia pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jadi mereka diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, kata bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Artinya saudara, berkat Abraham, ya Tuhan berjanji bahwa aku akan memberkati Abraham. Itu janji Tuhan ya. Tetapi apa? Apakah kita telah menerima janji itu? Kita telah menerima janji. Dikatakan ya di ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Di luar suku yang dilahirkan Abraham, Israel, sampai kepada bangsa-bangsa lain telah menerima janji itu, termasuklah kita. Amin Bapak Ibu. Kita telah menerima janji berkat Abraham. Berkat Abraham itu apa saudara? Berkat kita bersumber dari kebenaran Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang melakukan mujizatnya penyertaan Tuhan bagi Abraham. Bangsa Israel mengalami mujizat penyertaan Tuhan. Mereka bisa menyeberang laut mati. Dan mereka mengadakan mujizat bagaimana mereka keluar dari Mesir. Itulah janji Tuhan, berkat-berkat itu sampai kepada kita melalui Yesus Kristus. Kita percaya kepada Kristus, maka berkat itu datang kepada kita. Supaya kita menerima janji Tuhan. Itu tujuan Tuhan kepada kita, supaya hati Tuhan untuk semua bangsa. Pagi hari ini saudara kasih Tuhan, kita merayakan kemerdekaan. Saya sampaikan pagi hari ini bahwa kita merdeka secara jasmani, dan kita juga merdeka secara rohani. Apa merdeka secara jasmani? Harus merdeka kita juga dari jajahan. Sekarang jajahan jasmani kita apa saudara? Krisis ekonomi, kemiskinan. Gereja juga harus peduli. Gereja siapa gereja? Kita semua jemaat Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana gereja terbangun? Marilah gereja mempekerjakan orang-orang di dalam jemaat sendiri, gereja-gereja lokal.
Kalau ada pekerjaan Bapak Ibu, cari jemaat yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan supaya dia bisa bekerja memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan gereja mengambil, memperlengkapi sesamanya melalui pekerjaan. Itu memerdekakan. Ada saudara kita tanya, oh ada yang punya pekerjaan, oh sampaikan. Misalnya Umaya Sari ada pekerjaan, oh untuk salon, ya pekerjakan. Itu adalah memerdekakan dari jasmani, kemiskinan. Itu adalah maksudnya Tuhan, supaya kita diberkati. Kalau semua jemaat di tempat ini gak ada dapat kerja, bagaimana pekerjaan Tuhan jalan? Tidak. Tetapi kalau jemaat Tuhan mau memerdekakan jemaatnya melalui apa masalah-masalah ekonomi krisis, kita tahu apa masalah jemaat kita yang membutuhkan pekerjaan, tahu mentraining, memberikan edukasi, ya di salon terkait itu saya senang, ya dipekerjakan, mentraining, memperlengkapi supaya anak-anak kita jemaat kita, ya di kubur salon berdandan. Saudara berdandan itu kalau di make up itu kalau di bagus saudara itu 150, minimal 50.000, ya cuma 1 jam. Kalau kerja 1 hari ada yang 50.000. Itu hal-hal kecil. Itu adalah memperlengkapi, itu adalah memerdekakan jemaat untuk menjadi jemaat yang bisa bekerja supaya diberkati. Jadi gereja memperlengkapi. Kalau Tuhan telah memberitakan kita secara rohani, Tuhan memberikan kita secara penghukuman, dan Tuhan juga harus memberitakan kita dari jasmani. Melalui apa saudara? Tidak mungkin Tuhan turun tangan, ayo saya turun dari surga. Tidak. Siapa? Dia kita adalah muridnya. Kalau kita adalah murid Kristus, kita harus apa? Memperlengkapi diri, memperlengkapi sesama kita melalui pekerjaan kerja. Krisis, saudara-saudara kita di daerah Sumba, Barat Daya, 98%, tetapi di daerah sana kemiskinan paling tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena tokoh-tokoh politiknya, tokoh-tokoh agama tidak mau berpolitik dengan baik. Mereka memikirkan, wah tidak usah memikirkan pekerjaan apa lagi. Tetapi apa sudah? Itu tanggung jawab siapa? Gereja Tuhan. Harus gereja memikirkan. Ya, kalau di Manado, jangan sampai di Manado jadi kota beralih-alih. Ya, kembali kepada generasi gereja setempat, memikirkan masa depan gereja, memerdekakan mereka dari dosa, dari kemiskinan. Itulah gereja terpanggil untuk apa? Untuk menjadi alat kerajaan Allah. Jadi sering kita berpikir, bagaimana melayani Tuhan? Melayani Tuhan apa saja saudara? Melayani, mempekerjakan orang lain, saya katakan tadi, memberikan hubungan pekerjaan, mentraining orang lain, atau mencari info, oh ada pekerjaan di tempat ini, kasih pekerjaan. Tetapi kadang-kadang kita kesal juga sudah kita kasih pekerjaan, tapi nggak mau setia dalam pekerjaan. Itu juga belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh itu penting apa? Bertobat dari apa? Kemalasan, bertobat dari apa? Dari hal-hal yang lain, bertobat dari mencuri, kebiasaan-kebiasaan. Harus bertobat, karena itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara kasih Tuhan bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Dari gereja Tuhan mengucap syukur karena kita telah menerima janji Tuhan. Berkat Abraham datang kepada bangsa-bangsa lain, termasuk. Kalau kita menerima berkat Abraham, kalau berkat Abraham itu apa saudara? Berkat Abraham itu adalah iman. Bapak Ibu, iman, hidup dengan iman. Berkat Abraham itu adalah hidup dengan iman. Hidup dengan iman bukan bergantung kepada dunia ini, bergantung kepada siapa? Pada Tuhan. Saudara, apa yang kita kerjakan itu, usaha kita, itu karena iman. Saya usaha pekerjaan saya diberkati Tuhan, bukan karena kekuatan saya, tetapi iman saya kepada Kristus. Dia yang memberkati pekerjaan saya. Itu adalah iman. Itu adalah janji Abraham. Jangan orang beranggapan bahwa saya diberkati Tuhan itu oleh karena usaha saya. Iya, secara manusia, secara daging bisa kita bekerja, tetapi yang diberkati sungguh-sungguh itulah pengharapannya, imannya kepada Tuhan. Saya diberkati menerima janji Tuhan seperti Abraham yang tidak pernah terpikirkan. Abraham dulunya apa?
Dulu dia berkata, Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, akan kau punya anak? Istrinya ketawa, masa sih? Aku kan sudah 80 tahun, sudah menopause. Masa aku seperti nenek-nenek melahirkan? Mari diketawain, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Di balik logika, di balik apa itu semua, itulah iman. Akhirnya apa? Dia melahirkan seorang anak. Dan itulah janji Tuhan. Itu adalah iman. Itulah kita jemaat Tuhan, bahwa kita hidup ini adalah karena iman, berkat-berkat Abraham yang disampaikan melalui di dalam Yesus Kristus, penebusan di dalam Yesus Kristus, maka berkat-berkat itu, janji itu ada kepada kita. Maka kita bersyukur pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa telah kita menerima janji-janji Tuhan. Janji dalam hidup ini adalah berkat jasmani dan janji yang akan datang, yaitu keselamatan. Di bagian yang terakhir tadi dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Apa itu roh yang dijanjikan? Itu roh penghibur, itu roh yang ada dalam hati kita ini adalah sekarang ini dalam hati kita masing-masing, Roh Kudus, yaitu selalu mengingatkan kita, mengisahkan kita. Roh yang dijanjikan itu adalah roh yang menghibur, roh yang memberikan semangat, bukan roh ketakutan. Saudara, apa itu roh ketakutan? Ya sesedikit takut di tempat kamar mandi, takut apa melewati kuburan, takut apa, itu roh ketakutan. Tetapi roh Kristus, roh kebenaran, tidak pernah takut lewat kuburan, lewat melihat orang mati, lewat melihat apa. Kenapa? Dia ada roh kemenangan. Kenapa? Roh kemenangan itu Yesus Kristus yang memberikannya. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan pada pagi hari ini, hati Tuhan untuk semua bangsa, semua suku bangsa di Indonesia, Tuhan cinta. Amin. Anak-anak kita pagi hari ini nanti lucu-lucu, mereka pakai berbagai suku, baju-baju adat berbagai suku. Tuhan cinta, mengasihi. Setiap saudara berdoa. Ketika saudara ada teman yang berbeda dengan suku, mungkin dia belum pernah percaya kepada Yesus, doakan itu. Ketika saudara ketemu di jalan, mungkin kenalan, doakan itu supaya dia menerima. Tuhan, ini doa saya, sampaikanlah firman kepada anak ini. Dia tidak pernah menerima Injil, tidak pernah mendengar Engkau adalah Tuhan. Sampaikan itu doa. Sampaikan juga melalui kata-kata. Penginjilan juga melalui kata-kata, perbuatan kita. Menyampaikan penjualan itu, saudara, itu penginjilan. Amin. Jadi kita menjual, kita berkata jujur, kita menyampaikan harga ini berapa? Ya harganya misalnya 15.000, timbangannya 15.000, bukan timbangannya 1 kilo menjadi 1/4 atau setengah kilo. Itu bukan, tapi orang berkat itu yang jujur. Itu langsung penginjilan. Secara tidak langsung kita telah menyatakan kasih. Kita telah berkata jujur. Apa? Kalau kita katakan iya, katakan iya. Katakan salah, katakan salah. Jangan seperti yang baru saya ini, sambo-sambo itu, saudara. Baru-baru pemikiran. Nah, itu yang terjadi. Itu orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena tidak ada Kristus di dalam diri mereka. Kalau orang apapun kaya dia, walaupun dia jenderal, kalau dia tidak takut akan Tuhan, ya, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak menjamin dia sebagai orang Kristen bisa masuk surga. Itu yang terjadi sekarang ini. Mereka minta Tuhan, bukan menjamin. Kenapa? Mereka melihat materi, kekayaan, pangkat itu adalah suatu kebanggaan yang dibangga-banggakan. Akhirnya apa? Jatuh di bawah. Karena tidak menjaga hati. Karena tidak menjaga hati dari hartanya. Oleh karena materi, orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhannya. Oleh karena masalahnya, oleh karena hal sesuatu yang tidak menjaga emosinya, akhirnya apa? Dia jatuh. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, seperti tadi saya katakan, orang yang beriman, percaya seperti Abraham. Iman yang dia percaya bahwa Tuhan yang memberkati saya, bukan pekerjaan saya, bukan masalah apa pelayanan saya, tapi Tuhan yang memberkati. Maka itu yang Tuhan janjikan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kata satu pujian.
Kubawa hidupku sekarang, jadikan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita menyanyikan pujian bahwa Tuhan cinta semua bangsa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus. Terima kasih. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, haleluya, aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku terima kasih Bapa, Kau baik. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
Tuhan mencintai kami. Di situ ada janji berkat Abraham, janji Tuhan bagi setiap kami. Kami beriman Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberkati kami, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub yang memberkati kami. Itulah iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan pagi hari ini. Mereka yang kesulitan, kesusahan, melalui firman Tuhan diteguhkan, dikuatkan, dan mereka pulang membawa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara kekasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, persembahan pertama dan kemudian persembahan kedua. Ya, setelah itu saudara, setelah persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Setelah persembahan